Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan nikmatnya kepada kita semua, ya. Nikmat sehat walafiat, nikmat berbagai macam nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah banyak memberikan jasa dan usahanya bagi kita semua, sehingga kita dapat nikmati nikmat iman dan Islam. Ya, tanpa jasa usaha beliau, maka tidaklah bisa ya iman dan Islam ini sampai kepada kita. Oke, baik, kita lanjut ke pertemuan yang kelima ya, yaitu di Pegadaian Syariah ini. Saya akan share screen ya, singkat aja. Mudah-mudahan lancar ya, bismillah ya. Alhamdulillah lancar ya. Ya, freeze ya. Nah, ini beberapa pandangan ya. Walaupun sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Teman-teman masih dengar saya? Halo? Iya, Pak. Ya. Halo. Halo. Ya, ini yaitu pandangan mereka mengenai pegadaian ya. Nah, ini menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang diserah terimakan dapat disimpan tahan lama dia tabrakan kayaknya sama yang baru masuk nih ya. Mana nih yang baru masuk nih ya? Hilang ya. Bentar. Coba persiapan doakan, ada yang baru masuk ya. Ini menurut ulama Hanafiyah, barang itu harus tahan lama ya. Barang itu harus tahan lama, harus memiliki nilai ya. Terus juga dia baik benda bergerak maupun bukan benda bergerak. Lalu satu barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan, harus pada waktu akad dan dapat diserah terimakan ya. Artinya barang tersebut dia memiliki nilai likuiditas ya yang tinggi. Maksudnya gimana? Contoh misalkan kayak spidol ya. Spidol itu kan cuma sekali doang ya. Kalau kita beli spidol nih, terus bisa nggak kita jual 2 kali? Kan nggak bisa ya kan. Nggak bisa dijual lagi kan. Tapi ya dia bisanya hanya sekali aja kan. Sekali kita beli spidol ya udah gitu kan. Nggak bakalan bisa diperjualbelikan lagi ya. Nggak bisa ditransaksikan lagi. Beda dengan elektronik masih mending lah ya. Elektronik itu masih bisa berkali-kali elektronik ya. Seperti TV ya, handphone, terus ya barang-barang elektronik lah. Oh iya. Maaf ini agak gelap, bentar ya. Bentar. Oke, udah lebih terang ya dibandingkan tadi ya, gelap-gelapan kayak yang di Trans TV itu ya, yang penjual borak gitu ya. Gelap gitu kan. Tinggal suaranya disamarkan ya. Awalnya coba-coba. Ya. Biasa gitu kan. Kalau yang di Trans TV, Trans 7 tuh yang penjual borak ya, yang penjual formalin ya kan. Terus suara disamarkan ya kan. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Awalnya coba-coba gitu, Pak. Nah, kan. Ada yang punya pengalaman rupanya ya. Oke. Yang kedua tuh barang yang digadaikan harus berupa harta kekayaan yang bernilai ya tadi ya, kayak mobil ya, kendaraan bermotor, terus ya macam-macam ya, elektronik ya.
Lalu barang yang digadaikan harus halal ya, bukan barang haram. Nah, barang yang digadaikan harus halal dan digunakan atau dimanfaatkan. Sekiranya barang tersebut dapat ya untuk melunasi utang. Lalu barang harus jelas spesifikasi ukuran. Misalkan nih mau gadai mobil, harus jelas itu mereknya apa, jenisnya apa, tahun berapa, ya. Terus spesifikasinya itu yang lebih idenya itu apa, ya kan? Nah, jadi harus jelas mobil ya mobil gitu, tapi apa ininya, ya. Spesifikasi itu apa gitu. Barang harus milik pihak yang menggadaikan, ya. Nah, jangan sampai itu barang bukan punya dia, ya. Ditandai dengan adanya yaitu bukti kepemilikan BPKB, ya. Harus punya bukti kepemilikan BPKB. Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah. Misalkan mau gadain mobil, ya harus lengkap ya, ada bannya, ada kacanya, ada segala macamnya, spionnya. Jangan misah-misah. Gadain mobil, ya. Bannya masih ada di Senayan, yang sebelah kanan, ya. Terus kacanya masih ada di Bogor, ya. Lampu sennya masih ada di Surabaya, ya nggak bisa ya. Harus nyatu, yang namanya mobil ada semuanya gitu ya. Lalu barang yang tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan, misalkan mobil ya, yang digadaikan mobil, ternyata di dalam mobilnya itu ada emas ya. Emas ini emas beneran ya, bukan emas-emas yang nyupir, bukan ya. Nah, masa emas-emas yang nyupir digadain? Ya, kan? Ya, emas beneran ya. Nah, jadi ya harus dikeluarin dulu ya, apa maksudnya yang tidak terlibat dalam barang yang ikut digadaikan itu harus dipisahkan dulu ya. Yang digadaikan mobil, kalau dalamnya ada emas, ya emas dikeluarin ya. Nah, barang yang digadaikan harus utuh, ya tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh ya. Tadi saya bilang ya. Jadi harus harus utuh ya, harus utuh. Nah, rahan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka rahan tidak sah ya. Jadi harus jelas ya. Harus jelas tuh yang digadaikan apa, yang beratnya berapa segala macamnya ya. Nah, lalu ketentuan umum pelaksanaan rahan dalam Islam. Bukan rahan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai, yaitu apa? Wadiah yat amanah ya. Wadiah yat amanah. Karena barang yang dititipkan itu tidak boleh dipergunakan ya. Dia hanya boleh dititipkan aja. Yang kedua yaitu pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Ya, jadi sama-sama dipelihara itu barang gadai ya. Nah, karena berasal kata arwahnu yaitu memelihara ya. Bagi sebenarnya apabila mendapat izin masing-masing yang bersangkutan, ya, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Ya, misalkan menggadaikan traktor ya. Menggadaikan traktor. Nah, ini kalau misalkan nih si pihak yang menggadaikan maupun digadaikan sama-sama sepakat, boleh deh traktornya dipergunakan selama dijamin tidak rusak gitu ya. Nah, ini justru malah akan membantu ya kan, justru malah akan membantu. Resiko atas kerusakan barang gadai. Resiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin ya.
ya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang minimum ya. Penghitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang tersebut rusak ya. Nah, jadi ketika barang gadai tersebut rusak ya, maka yang dikenakan tanggungannya itu adalah ini si pihak yang menerima gadai ya. Si pihak yang menerima gadai. Lalu nih ke distract dengan yang baru masuk ya. Nah, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah ya, dan Hanabilah ya, Hambali ya, berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai ya, dari si penggadai kan. Dari si penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafi berpendapat lain. Ya, biaya yang digunakan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau menurut Hanafiyah ini dia menganggap loh kan yang memegang barang kan siapa gitu kan? Yang memegang barang itu kan si penerima gitu. Ya berarti dia dong yang harus tanggung gitu. Tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, lo kan barang punya siapa? Ya, jadi memang kalau dalam muamalah ini masih ada khilafiyah ya. Normal ya. Istilahnya wajar kalau dalam kalau dalam muamalah itu memang wajar apabila ada ada khilafiyah. Nah, khilafiyah itu tidak boleh terjadi. Khilafiyah itu perbedaan pendapat ya. Khilafiyah itu tidak boleh kalau dalam hal ibadah ya. Misalkan nih sholat subuh 2 rakaat ya. Nah, itu memang harus 2 rakaat ya, hal yang pokok ya. Walaupun sebenarnya ada juga sih sedikit-sedikit khilafiyah tapi itu tidak menyinggung hal-hal yang benar-benar pokok gitu ya. Tapi kalau muamalah ini kan dia memang fikih, kaidah fikihnya itu al-aslu fil muamalah ibahah ya kan, bahwa awal hukum dari muamalah itu adalah boleh ya, maka perbedaan pendapat menjadi wajar dalam muamalah ya. Muamalah loh ya, jangan salah ini ya, jangan salah tangkap ya. Karena ada orang yang ketukar-tukar ya. Nah, ada orang yang ketukar-tukar, yang ibadahnya dia malah hukumnya boleh ya, malah jadi dia strict atau ketat ya, ketukar ya. Ketika ibadah ya, ada orang yang istilahnya tuh wah boleh terserah gitu kan, bahkan tidak mengikuti sunnah Rasul ya. Ada yang muamalah, wah itu kalau nggak ada di zaman Rasulullah nggak boleh tuh gitu kan. Nah, ada yang seperti itu gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu ya. Kalau ibadah kita memang harus benar-benar nyontoh Rasul. Tapi kalau muamalah kita lihat ya kan kaidah fikihnya. Kaidah fikihnya itu kan al-aslu fil muamalah ibahah ya kan. Nah, tapi kecuali kalau ada memang dalil yang melarangnya ya. Jadi ada hal-hal yang memang dilarang, misalkan dari segi zatnya, dari segi transaksinya ya, itu nanti di mata kuliah fikih muamalah teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman belajar ini sebenarnya sambung menyambung ya. Sambung menyambung dari mata kuliah yang sebelumnya ya, itu fikih muamalah. Tapi kalau teman-teman mau lihat ya, saya ada kok itunya tuh YouTube-nya ya, saya bikinin ya tentang halal haram itu ya. Kalau teman-teman mau lihat halal haram dalam fikih muamalah ya. Nah, jadi ada 3 ya, bisa lihat di YouTube saya ya.
Benda bernilai menurut hukum syara. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi ya. Benda diserahkan seketika kepada murtahin. Nah, ini pembayaran atau pelunasan tentang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian untuk melunasi hutangnya. Prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Nah, tidak boleh dihibahkan. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada setiap tempo pihak menggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Ya, nah, ini beberapa pendapat ya dari ulama salafus saleh kita ya. Jadi para ulama salafus saleh kita itu sudah memikirkan bagaimana hukum-hukumnya agar tidak terjadi persengketaan dan bagaimana yang adilnya itu kayak gimana gitu ya, seadil-adilnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Suara saya kedengeran jelas ya? Walaupun suasana di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini hujan deras, hujan air ya. Hati-hati di yang... sini mah panas. Oh iya memang beda-beda ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, kita tutup ya dengan baca hamdalah. Iya, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.